Salam damai sejahtera bagi kita semua yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bisa bersama lagi dalam program Rema, Renungan Hidup Membangun Karakter. Terima kasih Tuhan, betapa hidup ini sungguh indah ketika kita hari demi hari diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini kita masuk kepada sesi yang keempat dari rangkaian seri Rema Kitab Mazmur. Dan hari ini kita akan membaca di pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat ke-9. Diberi judul Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita yang lalu di sesi ketiga berbicara tentang bagaimana pemazmur melihat masa depan, melihat tentang nubuatan akan Mesias, Sang Juru Selamat yang diurapi. Kemudian masuk pada saat perenungan sesi keempat ini, di pasal yang ketiga ini, maka pemazmur sedang berbicara bagaimana masa lalunya dan masa di mana dia sedang bergumul tentang bagaimana rasa dihianati oleh orang yang paling dekat dengan dia. Dan dia menuliskan kepada kita di mana Tuhan membimbing dia untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu adalah sangat baik kalau kita beri tema pergumulan ketika dihianati orang terdekat. Dalam hidup ini juga, bukankah ada orang-orang yang kita dengar, atau bahkan mungkin di antara kita ada yang mengalami bagaimana pergumulan ketika dihianati orang yang terdekat. Sungguh sangat menyakitkan. Kenapa sungguh sangat menyakitkan? Karena memang seperti pepatah atau kata mutiara, bahwa pohon yang dekat itu yang saling bergesekan. Kalau jauh, tidak mungkin. Oleh karena itu, sakit yang dibuat oleh orang yang paling dekat dengan kita adalah lebih menyakitkan daripada orang yang jarang atau yang jauh dari kita, atau bahkan tidak kita kenal. Oleh karena itulah, ketika kita merenungkan nanti kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan melihat bagaimana pergumulan seorang pemazmur, seorang Raja Daud ketika dia dihianati oleh anaknya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat siapakah sebenarnya Absalom ini. Saudara yang kasih Tuhan, latar belakang daripada Mazmur 3 ini adalah diambil daripada 2 Samuel, mulai dari pasal 11 sampai pasal 15, di mana kita akan mengenal pada akhirnya siapakah Absalom ini. Absalom ini adalah, yang pertama adalah seorang pembunuh. Dia membunuh Amnon karena memperkosa adiknya. Itu kita bisa melihat di dalam 2 Samuel 13 ayat 32. Lalu kemudian yang kedua, kita tahu bahwa anak inilah sebenarnya yang pernah dicatat bahwa dirindukan oleh seorang raja, yaitu Raja Daud. Ketika dia melarikan diri karena membunuh Amnon, kemudian beberapa lama, sekitar 3 tahun, dia baru balik lagi. Dan sebelum balik, dia dikatakan di dalam 2 Samuel 13 ayat 30 bahwa hati Raja Daud merindukan Absalom. Dan anehnya adalah bahwa
Ketika dia sudah dipanggil kembali oleh Raja Daud, justru Absalom inilah yang kemudian mengkudetanya dari tahtanya dengan lihai, dengan licik. Dia mengambil hati orang Israel, orang-orang penting beberapa yang bisa dipengaruhi agar dia bisa memimpin bangsa Israel. Saudara yang kasih Tuhan, Daud akhirnya melarikan diri dengan beberapa pasukan dan tentunya pengawalnya Yoab yang setia kepada dia. Nah, di dalam pelarian itulah diperkirakan bahwa Mazmur 3 ini ditulis. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana di sini pergumulannya yang begitu berat. Karena kalau kita melihat di dalam ayat demi ayat, maka kita akan mengetahuinya, saudara kasih Tuhan. Mari kita memperhatikan satu demi satu agar kita mengerti tema kita, pergumulan ketika dikhianati orang terdekat. Saudara yang kasih Tuhan, kembali lagi bahwa program Rema kita di dalam menggali kebenaran firman Tuhan, di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan adalah menggunakan metode peka, pesan, dan kulakukan. Apa yang Tuhan pesankan kepadaku, dan dari apa yang pesankan itu kita ambil sesuatu hal yang harus kita lakukan, sehingga tidak hanya berlalu begitu saja. Dan orang yang peka adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang peka yang mengerti apa yang harus dilakukan. Saudara kasih Tuhan, mari kita melihat apa yang Tuhan pesankan pada kita melalui renungan ini. Nah, di sini dikatakan bahwa di Mazmur 3 ayat 2, maka kita akan menemukan bahwa pesan yang pertama adalah, mari kita baca, lihat. Di Mazmur 3 ayat 2 dikatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang menyerang aku." Terlihat sekali di sini bahwa ini adalah sebuah pembicaraan. Seperti seseorang yang mengadu, menyampaikan keadaannya. Dan di sini tertulis kepada siapa disampaikan oleh Daud, yaitu kepada Tuhan. Inilah hal yang baik. Ketika dia bermasalah, ketika tadi kita melihat latar belakang dari Mazmur ini bahwa itu berhubungan dengan 2 Samuel, bahwa di sana dia dikhianati oleh anaknya sendiri. Dan ada banyak rakyat, kemudian para pemimpin yang menjadi bersama-sama dengan Absalom anaknya. Oleh karena itu tidak berlebihan ketika dia berkata, "Betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang menyerang aku." Di dalam pelarian itu ternyata tidak cukup dia hanya melarikan diri, dia terus dikejar. Betapa mengerikannya keadaan itu. Dan Daud di dalam keadaan itu, dia bukan hanya mengandalkan kekuatannya, dia bisa melawan sang raksasa itu, Goliat itu. Dia bisa melawan Filistin, tetapi dia tidak mengandalkan pengalamannya. Dia mengandalkan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Itulah pesan yang disampaikan kepada kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita pun harus melihat bahwa ketika Daud begitu, maka kita pun kalau ada masalah, maka seharusnya cepat-cepat datang kepada Tuhan untuk menceritakan hal itu kepadanya. Apa yang kita rasakan, bukan hanya masalahnya, tetapi kita menceritakannya kepada Tuhan. Saudara, ini penting, karena kalau kita pendam, ya ada banyak jenis manusia. Ada orang-orang yang memendamnya. Bersyukur kalau dia bisa terus menahannya. Tetapi ada banyak orang yang tidak sadar apa yang dipendam di dalam dirinya suatu saat begitu mengamuk, bagaikan nuklir atau bom waktu, meledak dan dia sendiri sampai terkaget. Dia tidak sadari bahwa dia menumpuk masalah demi masalah, kemarahan demi kemarahan, dia pendam dan dia tidak menyalurkannya. Di sini Daud, walaupun dia seorang raja, seorang pemimpin yang seharusnya selalu harus kelihatan mampu, seharusnya selalu kelihatan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa dihadapinya, yang seharusnya dia menjadi tempat bergantung orang banyak. Tetapi di sini Daud mengambil posisi bahwa dia harus bergantung kepada Tuhan. Dia harus bercerita kepada Tuhan apa adanya. Walaupun mungkin kepada orang lain dia tidak akan bercerita itu, tetapi dia bercerita kepada Tuhan. Demikianlah kiranya kita.
Ada bagian-bagian dalam hidup kita, tidak bisa semuanya kita ceritakan kepada orang lain. Dan itu tidak baik juga. Bersyukur kalau ada teman sharing atau seorang konselor yang baik bagi kita. Tetapi pada akhirnya semuanya itu tidak bisa menggantikan Sang Konselor yang agung, yaitu Tuhan kita. Itulah yang sedang dipesankan melalui pembacaan ini. Oleh karena itu, marilah kita jangan mencari pelarian-pelarian yang lain, tempat mengadu yang lain, tempat untuk menghilangkan masalah kita. Tidak. Ada orang yang sering kali mungkin lari dari permasalahannya, dia merokok. Ada banyak orang begitu. Ada banyak orang yang berkata bahwa ketika dia pusing, ketika ada masalah, dia merokok. Dia katanya mengurangi masalahnya. Sebenarnya saya melihat dari beberapa pandangan dokter malah sebenarnya bukan. Karena apa? Karena justru menambah penyakit yang lain. Oleh kasih Tuhan, ada juga yang pergi ke narkoba. Bukannya menyelesaikan masalah yang sesungguhnya, hanya sementara saja. Dan sebenarnya menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Dan ada yang pergi ke diskotik, mabuk-mabuk di sana, free sex di sana. Ternyata ketika itu selesai, dia kembali lagi ke masalahnya, dan masalahnya belum selesai. Karena apa? Masalah itu ada di dalam hatinya. Oleh kasih Tuhan, datang kepada Tuhan, itulah cara yang terbaik, bukan kepada yang lain. Oleh kasih Tuhan, mari kita melihat lagi juga poin yang selanjutnya, pesan selanjutnya dari kebenaran Tuhan ini. Pesan yang selanjutnya adalah bahwa orang akan tetap mengingat salah kita dan menganggap Tuhan tidak mengampuni kita dan tidak akan menolong kita. Ya, seringkali begitu. Ya, seringkali saudara, kita harus sadar itu. Hal itu bisa kita lihat dari ayat yang ketiga. Pemazmur berkata, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Apa artinya ini? Orang malah mengatakan bahwa baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Sebenarnya saudara, perkataan ini muncul karena mereka melihat hidup daripada Daud. Karena pasal 13 itu ada yang mendahului kisah yang begitu menggemparkan dan tidak pernah lepas daripada sejarah hidup dari Daud, yaitu dia melakukan perzinahan dengan Batseba. Dan bukan hanya berhenti di situ saja, dia membunuh suaminya, yaitu Uria. Dan bersyukurnya ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia mau mengaku. Dia tidak banyak mengambil sebuah pembelaan, tetapi dia datang mengaku dan berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Tetapi tidak lepas di situ, karena kemudian kalau kita melihat pasal 12 itu, ada sebuah hukuman yang diberikan Tuhan, seperti yang tepat sebenarnya dihadapinya ini, bahwa pada akhirnya anaknya sendiri yang akan mengkhianatinya, bahkan istri-istrinya dipermalukan oleh anaknya sendiri. Saudara kasih Tuhan, pengampunan memang berjalan, tetapi Tuhan juga tetap melihat bahwa anak yang dikasihi harus tetap diberikan suatu konsekuensi agar dia mengerti apa arti daripada kesalahan itu. Saudara yang kasih Tuhan, sungguh inilah yang menjadi latar belakang mengapa rakyat Israel, mengapa orang banyak itu bisa mengatakan bahwa bagi Daud tidak ada pertolongan daripada Allah. Karena di pikiran mereka, orang ini orang bersalah memang. Orang ini dihukum oleh Tuhan. Orang ini memang sudah layak mendapatkannya. Padahal sebenarnya mereka tidak tahu pergumulan Daud di tempat yang tersembunyi, di hatinya yang terdalam. Dia merasa menyesal. Dan kemudian dia juga datang minta ampun kepada Tuhan. Tuhan memang memberikan kasih-Nya kepadanya. Tetapi apakah layak orang-orang ini mengatakan bahwa tidak ada pertolongan daripada Tuhan bagi dia? Sekalipun orang lain berkata bahwa dosa kita seperti merah kermisi, sekalipun orang berkata mungkin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sangat fatal, tetapi belas kasihan Tuhan, kalau kita mau datang kepada Dia, kalau kita mau minta ampun kepada Dia, dan dengan sungguh-sungguh mohon belas kasihannya,
maka tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni. Sungguh, siapapun kita, apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, Dia mau mendengarkan kita. Seperti buruk apapun kita kata orang, bahkan menurut diri kita sendiri, Tuhan adalah yang maha belas kasihan. Dia mau, karena Dia tahu ketika kita melakukannya di dalam kebodohan kita, di dalam ketidaktahuan kita, ataupun kalau kita sudah tahu tetapi kita masih jatuh lagi, Tuhan pun tahu. Tuhan pun tahu kemampuan kita, bahwa pada saat itu kita sedang mengandalkan diri kita, dan kita mau datang kepada Dia dan berkata, aku mau, Tuhan, Engkau menolongku, memampukanku. Saudara yang kasih Tuhan, pasti ada pertolongan bagi orang seperti ini. Pasti ada kesempatan kedua bagi orang seperti ini. Dan pasti itulah janji Tuhan. Karena Tuhan berkata, ketika kita mau mengakui kesalahan kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita menyampaikannya. Bukan hanya sekedar mau hitung-hitungan dengan Tuhan, mau menipu Tuhan. Hari ini saya akan minta ampun kepada Dia, besok saya akan melakukannya lagi. Lalu kemudian ketika mau melakukannya, di hati kita ada berkata, sungguh gampang kok minta ampun kepada Dia. Tetapi saudara kasih Tuhan, selagi masih ada hari ini kegelisahan dalam diri kita, maka di situ ada kesempatan. Di situ ada belas kasihan Tuhan. Bahwa yang membuat kita gelisah, membuat kita merasa bersalah, itu adalah Tuhan. Tapi ketika ada rasa bersalah, maka datanglah. Jangan terus pendam. Jangan terus berkata nanti dan nanti. Sampai kapanpun kita tidak pernah layak untuk bisa minta ampun, atau tidak ada perbuatan yang layak untuk mengampuni kita. Karena kasih Tuhan hanya belas kasihannya yang bisa mengampuni kita. Dan ketika kita sudah diampuni, maka kelegaanlah yang ada di dalam diri kita. Sekalipun orang seperti Daud ini berkata, selalu menghina kita, selalu mengingatkan kita akan kesalahan kita, tetapi kalau Tuhan sudah mengampuni kita, maka begitu leganya hati kita, dan kita akan berkata, Tuhan, Engkau sudah mengampuni, aku bersyukur. Demikianlah indahnya kebenaran firman Tuhan ini, sungguh harus kita lakukan. Demikianlah kita melihat lagi poin yang ketiga daripada perenungan ini. Dikatakan di sana di ayat yang ke-6 dan 7 dalam pembacaan ayat 6 ayat 7 dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan sedang mengingatkan kita. Inilah Daud. Ya, ketika sudah datang kepada Tuhan meminta pertolongan, lalu dia beriman bahwa Tuhan menolong dia, melayakkan dia, maka di sini dikatakan dia bisa tertidur. Seringkali orang bermasalah itu tidak bisa tidur. Dia mabuk-mabukan, dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Ternyata obat yang paling mujarab adalah datang kepada Tuhan, serahkan segala masalah itu, curcol orang kata zaman sekarang, curhat atau sharing atau konseling kepada Tuhan. Itulah obat yang terbaik. Sehingga kita tidak akan melihat lagi orang-orang yang meninggal karena bunuh diri seperti di Korea, di Jepang, atau di tempat yang lain. Kita tidak akan melihat lagi orang-orang yang saling bertengkar atau saling membunuh karena kemarahan demi kemarahan yang mereka lampiaskan. Daud memberi contoh. Firman Tuhan berpesan, kalau ada masalah datanglah pada Tuhan. Dan lihat, ketika sudah diserahkan, maka janganlah seperti yang dikatakan orang memegang ular, ya, kepalanya dilepas tapi ekornya masih dipegang. Artinya begini, seringkali juga bahwa kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, tetapi kita masih terus menganggap bahwa ini masih saya yang harus mengerjakannya. Kita seakan tidak percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menolong kita. Bahkan seperti yang dikatakan firman Tuhan, dalam tidur pun berkat Tuhan justru di situ mengalir kepada kita. Bukankah ya? Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membulatkan tekad kita bahwa ketika saya sudah menyerahkan masalah kepada Tuhan, maka harus benar-benar percaya dan berani mempercayakan diri kepada Tuhan bahwa Dia sanggup, sungguh sanggup, sangat bijaksana dan tidak terlambat, dan pastilah yang terbaik itu dari Tuhan.
Oleh kasih Tuhan, oleh karena itu saya harus tenang. Saya harus bisa beraktivitas dengan baik. Jangan sampai sudah kita serahkan kepada Tuhan, tapi kita masih kayak orang yang kehilangan arah. Kita belum bisa move on dari segala permasalahan kita. Kita masih tetap galau, ya. Kita masih mager, malas gerak. Ya, itulah sungguh pergumulan yang harus kita lepaskan. Itu yang Tuhan kehendaki, seperti Daud ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat lagi poin yang selanjutnya. Poin yang keempat, di ayat yang ke-8 dikatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku. Itu kata telah berarti yang lalu. Bagaimana Tuhan telah memukul rahang semua musuhnya dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ini gambaran bagaimana Tuhan menolong dia mengalahkan musuh-musuhnya, orang-orang yang ingin menghancurkannya, bangsa-bangsa, bahkan mungkin di dalam pemimpin sendiri. Tuhan telah menolongnya di masa lalu. Oleh karena itu, ketika ada masalah, saudara kasih Tuhan, janganlah terfokus hanya di masalah itu, tapi cobalah lakukan satu hal, yaitu pada saat ada masalah, justru kalau ada punya diari, baca lagi diari kita, diari yang menuliskan bagaimana cerita atau kisah pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ada baiknya handphone kita bikin catatan-catatan tanggal berapa kita ditolong Tuhan, apa bentuknya. Jadi bukan hanya uang yang, karena ini sangat penting, karena ini berharga. Kenangan akan yang baik itu perlu sekali. Kenangan yang baik itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Kenangan yang baik itu adalah obat yang manjur dalam hidup kita. Itulah yang sedang dibicarakan di sini, bahwa kita harus mengingat kenangan-kenangan di mana Tuhan menolong kita. Dan saya harus yakin, ya, saya harus yakin. Kalau bisa saya menuliskan, kalau enggak ada, saya tuliskan lagi bagaimana itu semua. Lalu saya hitung berkat Tuhan. Bukankah ada tulisan bahwa hitung berkat Tuhan satu persatu, kau niscaya akan kagum akan berkatnya. Dan ketika kita sudah menuliskannya, maka kita akan melihat, dahulu Tuhan sudah menolongku, maka sekarang pun Tuhan menolongku. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolongku. Dan selamanya dia akan Immanuel. Bukankah demikian? Nah, karena itu pentingnya kita mengingat kembali. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kalau pernahkah kita bisa melihat, pernahkah kita melihat kebiasaan misalkan di film di daerah Korea atau tempat-tempat tertentu, negara tertentu menumpuk batu. Ya, seperti yang saya berikan gambar ini, menumpuk batu sehingga begitu tinggi, ya. Kalau di Korea itu kebiasaan itu adalah tentang seorang yang berdoa agar kiranya doanya itu berhasil, ya tumpuk batu itu sedemikian. Ya. Tetapi sekarang coba kita bikin sebuah cara yang baru. Kita maknai dengan makna yang baru, ya. Caranya sama, tapi maknanya baru. Yaitu nggak tahu di rumah kita atau di mana kita buat, bisa batu nanti medianya atau apapun yang kita bisa bayangkan bisa sama. Tapi saya ceritakan bagaimana ketika ada pertolongan Tuhan maka kita tumpuk satu. Bahkan kalau bisa ada catat di situ apa itu, mungkin tanggal kah atau tahun kah, lalu tumpuk. Kemudian ada peristiwa di mana Tuhan menolong kita lagi, tumpuk lagi. Kemudian ketika ada lagi pertolongan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, tumpuk lagi. Dan saya percaya maka hari demi hari akan tertumpuk. Saya sendiri juga akan melakukannya. Ini menjadi sebuah program, sebuah proyek, ya, untuk mengingat kebaikan Tuhan. Bukan hanya ditulis, tapi kalau bisa nanti mungkin di samping rumah saya bikin batu bagaimana tentang kisah pertolongan Tuhan dalam hidup. Sehingga ketika ada masalah kita pergi ke sana. Dan kalau ada kesempatan kita ambil mungkin batu, kita lihat lagi ini apakah tertulis tanggal ataukah bisa tertulis masalah itu, atau kode yang bisa kita hubungkan ke catatan kita. Kita mengingat waktu itu adalah peristiwa ini Tuhan menolong. Lalu lihat lagi batu yang lain, batu-batu peringatan akan kasih Tuhan. Saudara, itu sungguh sesuatu yang berarti. Karena ketika kita melihat masalah kita, maka kita melihat, wah, ini Tuhanku sudah bekerja sedemikian untuk mendatangkan kebaikan bagiku sampai saat ini. Masa saya melupakannya, dan masa saya tidak akan tolongnya lagi ke depan. Terima kasih Tuhan. Cobalah kita buat demikian.
Proyek itu kalau berhasil nanti kita bisa sharing satu persatu, suatu saat bisa fotokan dan kirimkan kepada saya, supaya kita saling menguatkan. Katakan beginilah banyaknya pertolongan Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin ada yang punya tanah luas, lakukanlah. Kalau tidak ada tanah, mungkin lakukan sesuatu, apakah lukisan di dinding yang bisa menggambarkan tumpukan, atau sesuatu yang kita punya ide masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang kasih Tuhan, punya ide-ide yang baik, yang kaya, yang beragam, yang saling melengkapi. Tapi maknanya begitulah. Oleh kasih Tuhan. Bisa juga ya, mungkin buku ya dicatat lalu satu buku, kemudian berapa buku. Yes. Itu adalah menggambarkan sebanyak itulah pertolongan Tuhan di zaman sekarang. Itu bisa saja dilakukan. Saya tidak tahu kalau di handphone saya takutnya hilang, atau mungkin file di laptop bisa juga disimpan catatan-catatan itu untuk mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan itu menjadi obat yang mujarab bagi kita. Pesan terakhir daripada Tuhan kepada kita, di ayat yang ke-9 saudara dikatakan bahwa dari Tuhanlah datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara yang kasih Tuhan, dari nats ini Tuhan berpesan bahwa sebagaimana Daud meyakini hanya dari Tuhanlah pertolongannya dan bagi seluruh umatnya. Itu penting sekali. Kadang-kala kita hanya terpaku bahwa dalam diri kita, tetapi ketika mengingat bahwa Tuhan juga menolong seluruh umatnya, maka itu sangat memberikan kita dua hal penting. Bahwa pertama, kita tidak sendiri dalam hidup ini, dan kita bisa dikuatkan oleh kesaksian-kesaksian orang lain. Yang kedua, kita juga memang gak sendiri. Oleh karena itu kita perlu juga berdoa kepada orang lain. Orang lain juga bisa saja mengalami yang sama dengan kita. Saudara, oleh karena itu, mari kita berdoa kepada orang lain, dan mari kita sama-sama menguatkan satu dengan lain. Saudara yang kasih Tuhan, melalui perenungan ini, biarlah kita yang mengalami pergumulan karena dihianati orang terdekat bisa lepas dari situ, dan kita bisa menjadi orang-orang yang bersukacita, damai, dan hati kita meluap dengan syukur kepada Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, siapakah orang terdekat kita yang saat ini memberikan masalah bagi kita. Apakah itu pasangan hidup kita? Kita merasa dihianati. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Dia, sampaikan kepada Dia. Ada kalanya ketika kamu datang kepada Dia malah justru akan menambah masalah. Kalau bisa memang diselesaikan, bagus. Tapi ada kalanya gengsi manusia dengan gengsi bertemu, akhirnya tidak ada titik temu. Malah justru masalah yang baru muncul. Berdoalah terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, menguatkan hatimu, mengangkat bebanmu, dan memberikanmu kelegaan. Tuhan kasih Tuhan. Siapakah saat ini? Apakah anak-anak kita? Kita sudah bekerja dengan lelah. Kita sudah memikirkan banyak hal untuk dia, tetapi dia tidak pernah menghargainya, bahkan menganggap itu adalah sebuah hukuman bagi dia. Bahkan menganggap kita adalah seseorang orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada dia. Elus dadamu, berdoa kepada Tuhan, dan katakan, Tuhan, ampuni anak-anakku. Sadarkan dia, biar dia bisa melihat apa sebenarnya yang sudah saya lakukan. Biar dia bisa mengingat apa yang sudah saya lakukan, dan mengapa semua ini saya lakukan. Saudara kasih Tuhan, bisa juga orang tua kita yang menyakitkan kita, mengkhianati kita, melakukan hal yang tidak sepantasnya kepada kita. Datang kepada Tuhan, berserulah kepada Dia, dan minta tolonglah kepada Dia. Katakan, Tuhan, ini masalah, dan Dia pasti akan menolongmu. Dia memberikan jalan keluar kepadamu, melepaskan kebencian daripadamu, sehingga kau tidak benci kepada orang tua, dan kau tidak bertumbuh di dalam kebencian kepada orang tua. Saudara yang kasih Tuhan, bisa juga bahwa orang yang terdekat itu adalah mungkin sahabat kita, mungkin kekasih kita pada saat ini sedang kita mau dekati. Mari, kalau dia mengkhianatimu, jangan terlalu bersedih. Datanglah kepada Tuhan. Kalau engkau mau menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Jangan sampai engkau menangis kepada dia untuk mengemis kepada dia. Tidak layak kau mengemis kepada manusia. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan.
maka Tuhan akan memberikan sahabat yang terbaik bagimu, akan memberikan pasangan hidup yang terbaik bagimu. Karena kasih Tuhan, sungguh Tuhan itu lebih baik daripada siapapun. Tuhan itu lebih hebat di dalam memberikan jawaban yang terbaik. Tuhan itu lebih tahu mana sebenarnya jalan-jalan hidup kita yang terindah ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Salam damai sejahtera. Sampai ketemu di program Rema selanjutnya. Amin.